Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan membahas tentang film Penyalin Cahaya. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. FYI, hampir semua informasi ini saya rangkum dari YouTube dan akun Instagram official dari Penyalin Cahaya. Oke, let's get into it. Film Penyalin Cahaya merupakan sebuah film panjang pertama dari Uregas Bahanuteja. Kalian mungkin tahu karya beliau dari film kayak Melantun yang kalian bisa tonton secara gratis by the way di YouTube. Film itu lucu dan penuh makna banget menurut saya. Kalian should check this out. Kemudian ada juga film pendek Prenjak dan Tak Ada Yang Gila di Kota Ini yang sudah melanglang buana di film festival di luar negeri dan di dalam negeri. Nah, di awal tahun ini Uregas akhirnya melakukan syuting setelah perjalanan panjang dalam menggarap ceritanya. Film ini ada di bawah payung Rekata Studio dan juga Kaniga Pictures. Terus bagaimana dengan sinopsisnya? Sinopsis film Penyalin Cahaya bercerita tentang saat usai swafotonya dalam keadaan mabuk beredar, Sur harus kehilangan beasiswanya karena dianggap mencemarkan nama baik fakultas. Sur tidak mengingat apapun yang terjadi padanya tadi malam. Ini adalah kali pertama Sur datang ke pesta kemenangan teater kampusnya dan mendapati dirinya tidak sadarkan diri. Sur meminta bantuan Amin, teman masa kecilnya, seorang tukang fotokopi yang tinggal dan bekerja di kampus untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya di malam pesta. Terus siapa-siapa saja yang akan menjadi pemeran dalam film ini? Ada beberapa. Seperti yang pertama, Shenina Cinnamon yang akan menjadi pemeran utama sebagai Sur, kemudian ada Chico Kurniawan sebagai Amin, Lutesa sebagai Farah, Jerome Kurnia sebagai Tarik, Lia Panindra sebagai Anggun, Gulio Parengkuan sebagai Rama, Lukman Sardi sebagai Ayah Sur, Ruth Marini sebagai Bu Sur, kemudian ada juga Mian Tiara dan juga Landung Simatupang. Katanya para pemain inti di film ini harus melakukan latihan akting yang intens loh. Seperti Chico Kurniawan yang harus melakukan proses berbulan-bulan untuk mengeksplorasi gerak tubuh, emosi, dan logika. Kemudian ada juga Jerome Kurnia yang mempunyai tantangan dalam memunculkan emosi terpendam yang tidak hanya terwujud di raut muka, melainkan terwujud pada gestur dan perilaku. Dari cast-nya sih oke ya, apalagi ada aktor senior Lukman Sardi di sini. By the way, film Penyalin Cahaya ini berkompetisi juga di Busan International Film Festival loh, di dalam program New Currents yang menjadi program kompetisi internasional untuk film panjang. Penyalin Cahaya dengan judul internasionalnya Photocopier akan berkompetisi dengan 10 film panjang dari negara lain. Busan International Film Festival akan diselenggarakan secara fisik dengan menjalankan protokol kesehatan di Busan, Korea Selatan pada tanggal 6 sampai 15 Oktober 2021. Film ini kayaknya bakalan bagus banget ya, walaupun kayaknya Uregas juga udah sering masuk ke festival film dan dilihat dari beberapa film pendeknya memang oke. Jadi tentu saja saya dan kita semua bakal berekspektasi tinggi untuk film ini, apalagi ini kan film panjang pertamanya. Dilansir dari Wikipedia, film Penyalin Cahaya melakukan proses pengambilan gambar atau syuting selama 20 hari di Jakarta dan sekitarnya, di tengah kondisi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta melakukan tes swab PCR maupun antigen secara berkala. Cukup cepat ya menurut saya proses syuting yang dilakukan oleh film ini. Mungkin juga karena memang cukup risiko untuk melakukan pekerjaan apalagi syuting film di tengah pandemi corona. Dan tentu saja melakukan swab PCR dan antigen berkala membutuhkan uang yang juga cukup besar karena kru dan cast film tentu ada banyak, apalagi ini film panjang. Kemudian ada juga Mian Tiara yang bakal berakting dalam film ini sekaligus ikut membuat soundtrack yang berjudul Di Bawah Langit Raksasa. Mian menciptakan lagu ini untuk membungkus dan mengikat film Penyalin Cahaya dalam spirit dan kekuatan. Mengenai lagu Di Bawah Langit Raksasa karya Mian, Uregas berpendapat lagu akan didengarkan semua orang dan harapannya mereka menjadi tergerak untuk melawan isu darurat tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Oh iya, kayaknya saya belum menyinggung soal apa sebenarnya motivasi atau apa yang coba dibawakan sutradara dan penulis dalam film ini. Jadi film ini sesuai dari yang saya dengar di konferensi pers film Penyalin Cahaya yang disiarkan di Kompas TV, film ini bakal menceritakan tentang penyintas dan atau korban pelecehan seksual.
Ya, film ini bakal membahas tentang isu kekerasan atau pelecehan, dan kayaknya karakter Sur di sini adalah korban pelecehan seksual. Walau namanya agak aneh, kenapa Sur? Terus whatever. Walaupun dia sebagai korban itu masih asumsi saya, tapi saya duga kuat seperti itu. Isu pelecehan seksual memang selalu hangat dan cukup sering terjadi di Indonesia, apalagi kita melihat berita-berita di TV. Pasti ada banyak kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Tetapi walau isu ini selalu hangat, masih banyak orang yang tidak tahu ataupun salah dalam menyikapi pelecehan dan korban pelecehan seksual. Seperti masih banyak yang menyalahkan korban, mengatai kalau itu karena salah mereka juga, pakaian mereka lah, dan masih banyak lagi. Dan tentu itu salah karena seharusnya sesuai yang dikatakan oleh Panji Pragiwaksono juga dalam stand up-nya, seharusnya yang disalahkan adalah pelaku yang tidak menjaga sikap dan perilakunya. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Uregas selaku sutradara dari film ini. Berikut adalah pernyataan beliau. Latar belakang yang paling kuat dalam membuat Penyalin Cahaya adalah banyaknya kejadian dari para penyintas kekerasan seksual yang mendapatkan ketidakadilan. Lanjutnya, film ini adalah suara untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Tegas Uregas yang juga menjadi penulis skenario filmnya yang dilansir dari kompas.com. Hal ini diperparah dengan banyak korban yang juga takut untuk speak up atau melaporkan hal ini kepada polisi karena biasanya bakalan diancam dengan pencemaran nama baik atau undang-undang ITE seperti yang terjadi baru-baru ini di KPI. Mudah-mudahan dengan ini RUU PKS juga bakalan segera disahkan. Kalau ada yang belum tahu, RUU PKS atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah rancangan undang-undang di Indonesia mengenai kekerasan seksual. RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016 dan mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Walau sayangnya beberapa hari atau minggu yang lalu saya membaca berita kalau RUU PKS ini direvisi kembali dan menghilangkan banyak poin-poin pokok yang krusial dalam penindakan kasus kekerasan dan pelecehan. Dan sepertinya hal ini yang coba diangkat oleh film Penyalin Cahaya, bukan ini soal RUU PKS tapi soal kekerasan dan juga pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Dan dengan ini mungkin saja lebih banyak orang yang lebih aware akan kekerasan seksual dan juga orang sudah bisa paham tentang bagaimana cara kita yang benar dalam menyikapi kekerasan seksual itu sendiri. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.